Baik, perkenalkan nama saya Tun Pasek Sorikudi Penuto dengan NIM 2208561023. Nah, di sini merupakan tugas pengantar deep learning, yaitu merupakan review paper penggunaan daripada deep learning itu sendiri. Di sini saya mengambil judul perbandingan metode GREDS, LSTM, GRU, dan CNN pada peramalan volatilitas cruise. Nah, untuk identitas daripada jurnal dapat dilihat pada slide dan juga teman-teman bisa melakukan scan barcode yaitu jurnal saya sendiri, mohon maaf, yaitu merupakan jurnal yang saya, review dan juga hasil review yang saya sudah buat. Nah, masuk ke review, penelitian ini dibuat oleh Adil Fidan Septiani dan juga teman-teman dari IPB University, yaitu pembandingan metode GREDS, LSTM, GRU, dan juga CNN dalam peramalan volatilitas kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menggunakan data harian dari tahun 2015 hingga 2024. Hal ini dilatar belakangi oleh fluktuasi nonlinear cruise, yaitu penelitian ini menggunakan sliding Windows cross validation dan juga optimasi hyperparameter dengan random set search CV, yaitu menunjukkan hasil LSTM memiliki akurasi tertinggi, yaitu RSMI terendah, sementara GRUS dinilai paling konsisten dan andal dalam metode ini, yaitu prediksi 30 hari ke depan yang mengambil keputusan strategis dan dalam ekonomi keuangan. Nah, masuk ke latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk pemodelan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama dalam konteks pasar yang sangat fluktuatif, seperti pada masa pandemi COVID-19. Ada 4 metode yang digunakan, yaitu ada GREDS, yaitu General Auto Aggressive Conditional Heterocodicity, dan juga LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Record Unit, dan juga CNN, yaitu Convolution Neural Network. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keempat metode tersebut dalam memprediksi volatilitas nilai tukar yang menggunakan akurasi dan konsistensi prediksi, yang sehingga nantinya diperoleh metode terbaik untuk digunakan dalam kondisi pasar yang fluktuatif dalam prediksi volatilitas cruise pada data harian. Nah, sumber data yang digunakan dari jurnal ini yaitu dari Bank Indonesia, di mana data ini diambil dari Januari 2015 hingga Maret 2024. Nah, kelebihan daripada jurnal ini sendiri yaitu yang pertama, penelitian membandingkan 4 metode yang mencakup baik model statistik yaitu GREDS dan juga model deep learning LSTM, GRU, CNN yang memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap performa masing-masing metode. Yang kedua, menggunakan data cruise harian dari Januari 2015 hingga Maret 2024 yang memungkinkan analisis ataupun robots terhadap perbandingan kondisi pasar. Yang ketiga, tahapan analisis dilakukan secara runtut mulai dari eksplorasi data, pra-processing, pemodelan, tuning hyperparameter, hingga evaluasi performa menggunakan 2 matriks evaluasi, yaitu RMSE dan juga persentase dalam selang kepercayaan. Yang keempat, penggunaan sliding windows cross validation untuk menjaga urutan waktu dalam deret data agar hasil evaluasi lebih realistis untuk diterapkan. Dan yang terakhir, pemilihan GRU sebagai model terbaik memiliki relevansi langsung untuk aplikasi dalam sistem keuangan. Nah, ada juga kekurangan, yaitu yang pertama tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti penggunaan data historis cruise tanpa memasukkan variabel eksternal seperti inflasi, suku bunga, ataupun sentimen pasar yang juga mempengaruhi volatilitas nilai tukar. Yang kedua, terbatas pada data tunggal di mana hanya fokus pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hasilnya dapat tidak yang memungkinkan tidak dapat digeneralisasi untuk mata uang lainnya. Dan juga yang terakhir, CNN kurang dioptimalkan untuk data deret waktu seperti arsitektur CNN yang lebih cocok untuk data spasial. Nah, metodenya yaitu yang pertama dari data sendiri, data cruise digunakan harian rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2015 hingga 2024 dari website Bank Indonesia. Yaitu yang kedua dilakukan processing, data dikonversi menjadi return logarithmic, dinormalisasi, dan juga dibagi dengan sliding windows cross validation, yaitu 80% data pelatihan dan juga 20% data pengujian. Yang ketiga, pemodelan itu sendiri yaitu metode GREDS digunakan dari 1,1 hingga 1,4 dan juga deep learning digunakan metode LSTM, GRU, dan juga CNN yang dilatih dengan hyperparameter terbaik menggunakan random set search CV. Dan yang terakhir, evaluasi performa diukur dengan RSME untuk akurasi persentase selang waktu kerja 95% untuk konsistensi. GRU yang terbukti terbaik dengan prediksi akurat dan stabil. Nah, di sini terdapat flowchart yang digunakan dalam penelitian, yaitu dapat dilihat diawali dengan eksplorasi data yang digunakan untuk memahami pola dan karakteristik data kurs rupiah dolar Amerika Serikat.
Nah, setelah itu dilakukan pembagian data, yaitu menggunakan sliding windows cross validation menjadi data training dan data testing. Dilanjutkan dengan tahap pemodelan, yaitu setiap tahap seperti grades, LSTM, GRU, dan CNN dilatih pada data training. Nah, grades sendiri melibatkan pengujian signifikan untuk parameter itu sendiri. Nah, LSTM, GRU, dan CNN dilakukan tuning parameter untuk menemukan konfigurasi terbaik. Selanjutnya dilakukan evaluasi model, yaitu performa model diuji pada data testing dengan metrik RSME dan persentase nilai dalam selang kepercayaan untuk memilih metode terbaik. Dilanjutkan dengan peramalan, metode yang terbaik digunakan untuk prediksi volatilitas cruise di masa depan dan diakhiri dengan mengidentifikasi metode yang paling optimal untuk prediksi volatilitas cruise dengan keseimbangan antara akurasi dan konsistensi. Nah, dari analisis hasil yang saya lakukan yaitu ada eksplorasi data, pemodelan, evaluasi model, dan peramalan data volatilitas cruise berdasarkan metode terbaik. Nah, eksplorasi data sendiri dapat dilihat yaitu menggunakan data yang berjumlah 2.270 data cruise harian rupiah dolar Amerika Serikat dari tahun 2015 hingga 2024. Dan dapat dilihat pada plot time series cruise itu sendiri dilihat nilai cruise cenderung meningkat secara keseluruhan tetapi dengan fluktuasi yang signifikan. Nah, titik tertinggi tercatat pada 2 April 2020 yang sebesar 16.000 sekian yang bertepat pada awal COVID pandemi di Indonesia. Nah, gambar kedua dapat dilihat volatilitas cruise relatif stabil dan rendah dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, mulai awal 2020 kita dapat melihat lonjakan volatilitas yang signifikan yang mengakibatkan ketidakseimbangan pasar selama pandemi. Nah, pemodelan dan juga fine tuning hyperparameter dapat dilihat pada slide. Pada tahapan pemodelan, data dibagi menjadi 4 kelompok menggunakan teknik sliding windows cross validation, yaitu setiap data terdiri dari 80% data training dan juga 20% data testing. Nah, selanjutnya masing-masing metode yaitu grades, LTM, GRU, dan CNN dilatih menggunakan kombinasi hyperparameter terbaik untuk ditentukan melalui random set search cross validation. Nah, untuk tes itu sendiri digunakan 4 konfigurasi yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4. Nah, sementara itu model deep learning seperti LSTM, GRU, dan juga CNN diuji dengan berbagai parameter seperti jumlah layer, learning rate, dropout, dan juga activation function. Nah, ini akan menentukan kombinasi parameter yang menghasilkan nilai RSME terendah pada data testing. Nah, masuk ke pemodelan sendiri, data itu dibagi menjadi beberapa data latih dan data testing yang menggunakan sliding windows cross validation yang kemudian metode masing-masing dilatih pada data training dan data testing. Nah, nantinya dari hal itu dilakukan fine tuning parameter yang menggunakan random search yang masing-masing model dipilih berdasarkan kombinasi hyperparameter yang menghasilkan rata-rata RSME terendah pada data testing. Nah, evaluasi model dapat dilihat pada tahap evaluasi performa model diuji dengan 2 matriks yaitu Riemann Square Error atau RSME dan juga menggunakan persentase data aktual dalam selang kepercayaan 95%. Nah, dapat dilihat LSTM memiliki RSME terkecil pada data testing yaitu 0,000250 yang menandakan akurasi tertinggi dalam menangkap pola nonlinear dan juga fluktuasi jangka panjang. Nah, GRU mencatat persentase nilai aktual dalam selang kepercayaan tertinggi pada data testing yaitu 92,39% yang menunjukkan bahwa prediksi GRU lebih konsisten dibandingkan metode lain. Nah, GRADE sendiri memiliki performa kompetitif pada data training namun kurang robust pada data testing. Dan juga CNN yang menunjukkan performa terendah pada kedua matriks. Nah, dapat dilihat juga pada evaluasi model ini, gambar pertama gambar 4 yaitu perbandingan kinerja data training. Nah, model GRADE, LSTM, dan GRU mampu menangkap pola volatilitas cruise yang hampir menyerupai data aktual. Nah, GRU terlihat lebih konsisten dalam mengikuti pola data, sedangkan CNN menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan karena kurang cocok untuk data sekuensial. Nah, gambar 5, perbandingan kinerja data testing yaitu dapat dilihat LSTM memiliki akurasi tertinggi dengan prediksi yang mendekati data aktual. GRU menunjukkan konsistensi prediksi yang lebih baik dibandingkan GRADE dan juga CNN tetap memberikan posisi jauh dari data aktual. Nah, gambar 6, selang kepercayaan data training yaitu dapat dilihat grafik ini menunjukkan GRU dan GRADE mencatat presentasi nilai aktual yang selang kepercayaan yang lebih tinggi. CNN tetap menunjukkan performa yang kurang optimal. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar 7, selang kepercayaan data testing yaitu menunjukkan GRU mencatat presentasi tertinggi nilai aktual dalam selang kepercayaan yaitu 92,39%. GRADE dan LSTM memiliki performa yang baik namun sedikit di bawah dari GRU dan juga CNN masih menunjukkan performa terendah. Nah, masuk ke peramalan data volatilitas cruise berdasarkan metode terbaik.
Model guru yang telah dilatih dengan hyperparameter optimal digunakan untuk meramalkan, volatilitas krus selama 30 hari ke depan. Nah, dapat dilihat gambar 8, yaitu peramalan volatilitas krus 30 hari ke depan, yaitu garis orange yang mewakili prediksi volatilitas masa depan menunjukkan pola halus dan realistis mengikuti tren sebelumnya. Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa GRU adalah metode terbaik untuk peramalan volatilitas krus. Nah, gambar 9 yaitu pola peramalan volatilitas terus 30 hari ke depan, dapat dilihat juga terlihat bahwa prediksi stabil setelah beberapa hari pertama mencerminkan konsistensi dan akurasi, GRU dalam menangkap pola tren volatilitas. Nah, pendapat saya mengenai tentang paper ini, yaitu yang pertama, kontribusi utama yang diberikan yaitu membandingkan metode tradisional grades dengan deep learning modern yaitu LSTM, GRU, dan CNN. Selanjutnya, mengidentifikasi GRU sebagai metode terbaik dengan keseimbangan akurasi dan konsistensi. Nah, keunggulan penelitian ini fokus pada volatilitas kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang relevan dengan kebijakan keuangan nasional. Selanjutnya ada struktur penelitian sistematis melalui dari eksplorasi data, pemodelan, tuning hyperparameter, dan juga evaluasi. Selanjutnya menggunakan data luas dan valid berasal dari Bank Indonesia yang diambil tahun 2015 hingga 2024. Nah, kelemahan ini dapat dilihat juga tidak diuji pada data baru setelah 2024, sensitif terhadap anomali pasar ekstrim yang belum dianalisis, serta interpretasi hasil deep learning, khususnya keunggulan guru dan LSTM kurang mendalam. Nah, kesimpulannya, parameter ini menjadi relevansi yang baik untuk studi serupa dan juga panduan praktis keuangan dalam memilih model prediksi volatilitas krus. Nah, ada juga pengembangan paper yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, dataset yang lebih luas untuk tambahan data ataupun mata uang yang lain di mana rentan, untuk digeneralisasi. Selain itu ada juga pengujian real time yang diterapkan model pada data nilai tukar real time untuk pengujian kehandalan. Dan lanjut juga ada kondisi ekstrem di mana uji model pada skenario krisis ataupun volatilitas tinggi untuk evaluasi adaptasi. Ada visualisasi interaktif, yaitu agar kita bisa lebih memahami terkait penggunaan evaluasi seperti heat map dan juga dashboard prediksi untuk kemudahan interpretasi. Dan juga yang terakhir optimasi hyperparameter yaitu bisa menggunakan Bayesian optimization ataupun genetic algorithm untuk konfigurasi yang lebih optimal. Nah, dapat disimpulkan bahwa performa model LSTM mencatat RSME terkecil yang menunjukkan kemampuan tertinggi dalam menangkap pola nonlinear dan juga fluktuasi jangka panjang. Nah, GRU memiliki persentase nilai aktual dalam selang kepercayaan tertinggi yang mencerminkan konsistensi prediksi yang lebih baik dibandingkan metode lain. Nah, GRADE sendiri menunjukkan performa kompetitif namun kurang robust terutama pada data testing. Dan yang terakhir, CNN memiliki performa terendah yang menunjukkan keterbatasan dalam menangani data sekuensial seperti volatilitas krus. Nah, metode yang terbaik secara keseluruhan GRUS dapat diidentifikasi sebagai metode terbaik karena memberikan keseimbangan optimal antara akurasi prediksi atau RSME rendah dan juga konsistensi di mana persentase selang kepercayaan yang tinggi. Nah, baik, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai review paper untuk deep learning itu sendiri. Sekian dan terima kasih.